Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada Ahad pagi tanggal 10 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan nasihat pada pengajian beliau di pondoknya. Beliau memulai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, ia harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin, sebab dia tidak tahu kapan pintu itu tertutup baginya. Wahai kaum muslimin, kata beliau, pergunakanlah kesempatan sebaik mungkin untuk melintasi pintu kehidupan selama ia masih terbuka, sebab sebentar lagi pintu itu akan tertutup. Berbuat baiklah selama engkau masih mampu melaksanakannya. Pakailah pintu taubat dan masuklah ke dalam pintu pertaubatan selagi ia masih terbuka. Masukilah pintu doa yang masih terbuka. Datangilah pintu pergaulan dengan orang-orang soleh yang masih terbuka. Jadi kesempatan kita hidup ini meliputi kesempatan di saat kita sehat, di saat kita masih ada dikurniakan Allah kekuatan. Kemudian lebih utama lagi di saat kita masih muda, di saat ada waktu lapang. Sehingga pada waktu-waktu ini apabila kita isi, kita gunakan dengan menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah, di dalam mengerjakan bermacam-macam hal-hal yang disuruh oleh Allah Ta'ala, setidaknya ada tabungan bagi kita untuk memetik di hari kemudian, yaitu hari yang tidak ada pertolongan kecuali sebab atau jalan atau hasil daripada apa yang sudah kita tanam selagi kita masih hidup di dunia yang fana atau di dunia yang sementara ini. Duhai kaum muslimin, bangunlah sesuatu yang telah kau runtuhkan. Bangunlah sesuatu yang telah kau runtuhkan. Kita sangat lama tidak menuntut ilmu agama, atau dulunya kita seorang penuntut ilmu agama, dan sekarang kita sudah lama tidak menuntut ilmu agama. Maka ilmu yang telah kita bangun itu seolah-olah kita runtuhkan. Dulu kita orang yang gemar solat 5 waktu, sekarang tidak gemar lagi. Maka itu berarti kita telah meruntuhkan sesuatu yang kita bangun di masa lalu. Nang asalnya dahulu kita baca terus Al-Quranul Karim. Sekalinya sudah lawas kada sing bacaan Al-Quran, bahkan mushafnya itu kandal benar debunya. maka seolah kita telah meruntuhkan amal atau wirid berupa membaca Al-Quran
yang dulunya sering kita baca. Dulu kita sering hadir di majelis maulid, bahkan kita jadi tukang baca qasidahnya, tukang baca sholawatnya. Namun berapa lama kita meninggalkan memuji Rasulullah, baik itu secara majelis umum ataupun secara sendirian di rumah kita. Maka itu seolah-olah telah kita meruntuhkan hal yang sudah kita bangun. Maka daripada itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bangunlah sesuatu yang telah engkau runtuhkan. Dulu amal kebaikan kita tidak terhitung banyaknya. Sekian lama kita dirasuki oleh sifat pamer ataupun ria. Maka selama kita menderita penyakit itu, runtuhlah amal-amal kebaikan yang dulunya telah kita bangun. Maka hendaklah kita benahi hal-hal yang telah kita runtuhkan. Mari kita bangun kembali, yaitu beribadah, beramal soleh tanpa ada perasaan ria, pamer, minta puji, minta hormati, atau minta muliakan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sucikanlah sesuatu yang telah kau buat najis. Najis hati, najis batin itu lebih berat, lebih sulit dibersihkan daripada najis yang ada di pakaian kita, yang ada di badan ataupun di tempat tinggal kita. Najis yang ada di dalam hati, yaitulah dosa-dosa yang melekat di dalamnya dan terlahir daripada hati itu pula, yakni hati yang diselimuti oleh kejahilan terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berdosa lantaran takabur, lantaran sum'ah, lantaran dengki, riaknya, ujubnya, cinta kenikmatan duniawinya, toma atau rakus serta serakahnya, kuluhnya, selalu hendak paling banyak bahagian duniawi daripada orang lainnya. Berarti kita telah membuat hati kita bernajis. Najis ini bukan seperti kotoran ayam, kotoran sapi, tapi lebih busuk daripada kotoran-kotoran tersebut. Najis yang melekat pada hati lebih busuk dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, juga lebih busuk daripada kotoran manusia. Kalau kotoran-kotoran zahir atau najis-najis secara zahir itu, kita cukup membasuhnya, membilasnya dengan air ataupun sabun sehingga hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Tapi kalau najis yang melekat pada hati kita, maka jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng untuk membersihkannya. Sucikanlah sesuatu yang telah kau buat najis. Perbaikilah sesuatu yang telah kau rusak. Sembahyang sudah istiqomah menggawi, tapi hal-hal yang barangkali di dalamnya itu ada kecederaan, hendaklah kita perbaiki berupa adab batin kepada Allah. Kemudian lagi, seumpama membaca Al-Quran, Al-Quran sudah rutin dibaca, hendaklah kita sambil memperbaiki
bacaan-bacaan kita yang masih keliru. Majelis ilmu sudah rutin kita datangi, barangkali ada kecederaan berupa cacatnya adab lahir dan batin kita terhadap majelis ilmu, terhadap ilmu ataupun terhadap guru kita, maka hendaklah kita perbaiki bersama. Jernihkanlah hal-hal yang telah engkau keruhkan, jernihkanlah hal-hal yang telah engkau keruhkan, ya taat, ya maksiat. Maka hendaklah banyaki taat, kurangi maksiat. Banyaki taat, ampih dari melakukan maksiat. Lebih utama lagi maksiat-maksiat yang besar di sisi Allah atau di sisi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihilah sesuatu yang telah kau beri hukuman. Kembalilah kepada Tuhanmu setelah sekian lama engkau pergi menjauh. Di antara faktor orang yang telah mendekat kepada Allah, lalu dia menjadi orang yang jauh dari Allah Ta'ala, kadang hasrat duniawinya yang begitu besar dan dia tidak mampu untuk menahannya lantaran kurangnya bertafakkur akan nikmat, akan bantuan pertolongan Allah bagi orang-orang yang bersabar menjalani ujian-ujian kepahitan dari segi hal duniawi atau kenikmatannya. Nang mana nang merasa lawas kada menuntut ilmu, lawas kada berzikir kepada Allah, lawas meninggalkan Allah hanya karena mengejar buatan Allah. Allah yang maha mencipta ditinggalkan, tapi mengejar, mendekati, bahkan memeluk hal-hal yang merupakan ciptaan Allah. Berarti orang ini telah terpedaya dengan ciptaan itu, sehingga dia lupa dengan Tuhan yang menciptakannya. Nang mana nang lawas bajauh pada Allah Ta'ala, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sadang bebulik sudah, sadang rujuk. Anak muda yang ada di sini hanya Sang Pencipta. Jika engkau bersama Tuhan, berarti engkau hamba Tuhan. Akan tetapi jika engkau bersama makhluk, engkau adalah hamba makhluk. Orang yang bersama Tuhan, bersama Allah, bukan berarti dia selalu menjauh dari makhluk yang banyak ini, sehingga dia siang dan malam setiap detiknya menyendiri tanpa ada teman. Bukan berarti demikian. Tidak masalah kita bergaul dengan sesama makhluk. Kita kadang ke pasar, kadang kita mendatangi hajatan kaum muslimin. Tidak masalah kita berada di jalan raya. Akan tetapi usahakan supaya hati kita menyebut ataupun mengingat Sang pemilik segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sendiri, kita banyak mengingat Allah, banyak menyebut Allah. Di saat bersama orang lain, tetapi hati dan pikiran kita pun kita sempatkan untuk Allah, yakni zikir kepada Allah. Berarti kata Syekh Abdul Qadir, engkau kalau keadaannya demikian, berarti bertitel Abdullah, yakni hamba Allah. Namun apabila kita bersama makhluk, kadang jasmani kita berada pada orang-orang yang di sekitar kita, semua itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita lupa dengan Allah, Sang Pencipta kita dan pencipta orang lain. Berarti kita menjadi hamba makhluk. Atau di saat kita dalam keadaan sendiri, kita tidak mengingat Allah, kita tidak mengenang Allah, kita tidak menyebut Allah, malahan nang kita genang selain Allah. Berarti biar kita menyurangan pun, di pepundukan, di dalam hutan seorangan, sunyi senyap,
tapi nang digenang oleh pikiran kita, nang dirasa-rasa oleh hati kita. Manusia, makhluk, usaha, duit, dan segala yang melingkupi kenikmatan duniawi, berarti kita masih menjadi hambanya makhluk, bukan menjadi hamba Allah Ta'ala. Ketika ada orang lain menyuruh kita, tidak salah kita menuruti suruhannya, asalkan suruhannya itu tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita taat pada perintah seseorang, pada zahirnya ujar hati kita nang memerintah ni hamba Allah juga, dan bentuk perintahnya kada bertentangan dengan suruhan Allah. Lalu pada zahirnya aku menuruti makhluk, hakikatnya aku menuruti Allah, karena suruhan orang ini kada bertentangan lawan suruhan Allah, maka kita tetap berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila ada seseorang yang menyuruh kita, suruhan itu merupakan hal-hal yang dimurkai Allah, ia kita turuti, berarti kita bukan hamba Allah Ta'ala. Hamba orang itu masuk juga, hamba syaitan pun ia juga, karena syaitan ketujuh menyuruh, dan syaitan ketujuh kepada orang yang menuruti perintah-perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Tak ada kata-kata bagimu sampai engkau melewati padang tandus dan tanah kosong dalam hatimu, dan nuranimu meninggalkan segala sesuatu. Tidakkah kau ketahui bahwa pencari Tuhan meninggalkan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa semua itu makhluk yang membatasi dirinya dengan Tuhan? Silahkan berkawan, tapi kawan jangan dimasukkan ke dalam hati, karena kawan itu nang akan menghijab kita dengan Allah Ta'ala. Kita tidak dilarang punya pekerjaan, apalagi pekerjaan itu halal, silahkan, tapi nang masuk ke hati bukan pekerjaan, tapi karunia orang yang mempunyai pekerjaan itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan makan dan minum, silahkan berpakaian menutup aurat, silahkan punya tempat tinggal, namun semua itu jangan masuk ke dalam hati secara berlebihan, atau kalau perlu tidak dimasukkan ke dalam hati sama sekali, namun paling tidak semua itu tidak masuk sepenuhnya, tidak masuk 100% ke dalam hati. Karena sekedar mana ciptaan Allah masuk ke dalam hati kita, maka sekedar itu hati akan terdinding daripada Zat yang maha menciptakannya. Apapun selain Allah dapat menutupi jalan menuju Allah. Hai anak muda, kata Syekh Abdul Qadir, jangan bermalas-malasan, karena kemalasan dan penyesalan dalam menggapai tali kasih Allah itu hukumnya haram. Ia kulir hendak mencapai tali kasih Allah, supaya manusia kasih sayang rajin mencari. Habis itu pulang menyesal, tuhuknya menuntut ilmu sudah, habis itu pulang tuhuknya beribadah, hanya karena perkara kecil dari duniawi tidak tercapai. Kehormatan kah? Pangkat jabatannya kah? Harta bendanya kah? Ada sedikit dari bagian duniawi yang belum tercapai, lalu rasa menyesal. Tuhuknya aku ni sudah berdoa belum kabul-kabul juga, maka itu hukumnya haram. Ujar Syekh Abdul Qadir, perbaikilah amal perbuatanmu, karena dia telah berbuat baik untukmu. Amal baik nang dilakukan seorang hamba terhadap Allah atau terhadap makhluk Allah, yang niat atau tujuannya itu semata-mata mengharap ridho Allah, nah maka amal baik itu
dia menjadi sebab kebaikan Allah kurniakan kepada si pelakunya. Perbaikilah amal perbuatan, karena amal perbuatan baik itu telah berbuat baik kepada orang yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu kesempatan, Abu Muhammad Al-Ajami radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebenarnya beliau juga ingin mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang terbaik," tetapi lidahnya tak mampu mengucapkannya. Karena bagi seseorang yang mempunyai perasaan halus, adab yang tajam terhadap Allah, dia dapat memahami hal itu. Berdoa, "Ya Allah, jadikan kami hamba jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebetulnya hati kecil beliau ingin berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang terbaik, orang-orang yang terbaik." Tapi pulang secara adab, amun kita jadi orang terbaik, modelnya itu ada kesan hendak ma'alahakan hamba-hamba Allah nang lain. Nah, sehingga secara adab dalam meminta, beliau menyusun kata, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Meskipun beliau sangat ingin mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang terbaik," tetapi lidah beliau tidak mampu mengucapkannya. Karena bagi seseorang yang mempunyai perasaan halus, adab batin yang sangat tajam kepada Allah, tentunya dapat memahami hal itu. Bergaullah dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, baik secara lahiriah ataupun baik secara batiniah. Jangan hinggan baik secara zahir, tapi secara batin, niat tujuan bergaul dengan seseorang itu, mengharap pemberiannya berupa makanan kah, minuman, uang, pakaian, pekerjaan, ini belum baik sampai ke hati-hati. Dan ini boleh dikatakan masih munafik, karena ada kepentingan dunia berupa pekerjaan atau mengharapkan uang, makanan, minuman, sehingga kita berteman sangat baik terhadap si fulan. Ini masih sangat tercela. Bergaul dengan makhluk Allah dengan baik, sopan santun, ramah tamah secara zahir, mengeluarkan tenaga untuk membantui sesama muslim, khususnya orang-orang terdekat kita, memberi sedekah terhadap mereka. Namun ingat, semua itu bisa dilakukan semata-mata bantuan pertolongan Allah. Dan apa yang kita harapkan bukan supaya kita dipuji oleh orang yang sudah kita beri, dihormati, dimuliakan, disebut-sebut oleh orang yang sudah kita bantu. Bukan itu niat dan tujuan kita, melainkan semata-mata mendekat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ini baik secara zahir, baik secara batin. Nah, jadi sebagai pembuktian orang yang baik secara zahir dan secara batin itu dalam bergaul, kalau ada istilah Jernang Saikung, aku bisi kawanku itu orang sugih, lagi pemurah, aku baik benar lawan inya, aku tulus bakawan inya. Mari kita uji ketulusan ini. Kalau dengan orang yang berkelebihan dan orang yang suka memberi, dia mampu untuk berbuat baik, mestinya dia buktikan dengan sekian lama berteman terhadap orang yang susah, miskin, bahkan fakir. Yang mana secara logika, kalau kita bakawan orang miskin, tidak ada sedikit pun keuntungan duniawi yang mampu kita raih dari seorang yang miskin. Dia kadang mampu memberi kita duit,
Malahan kita nang memikirkan kayak apa supaya kita bisa memberi inya duit. Inya kada mampu barangkali memberi kita pakaian, apalagi fasilitas. Apabila orang yang mengaku bahwa aku tulus berteman dengan kamu wahai si fulan, aku ikhlas bakawan non ikam ni, tapi ikam nang dimaksud ini karena orangnya berkelebihanan atau suka memberi. Nah, maka sebagai pembuktian keikhlasan itu, mampukah dia bertahan sekian bulan, sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun bersahabat dengan seorang yang miskin, bahkan fakir. Maka apabila seseorang itu diberikan kelebihan duniawi, modalnya jangan ambungan dan jangan suka dipuji oleh orang lain. Karena apa? Orang yang berharta, orang yang suka memberi, apabila dia punya tabiat ambungan, suka dipuji orang, berharap belas kasih dari orang lain, ini nang awet mengarumbunginya cuma satu golongan, yaitulah orang-orang yang tomak, yaitulah orang-orang yang rakus, yaitulah orang-orang serakah. Bahasa lainnya, bebuhan panjilat saja nang hakun bakarumbung lawan orang-orang nang kaya ini. Tapi biar pian sugih, biar pian suka memberi atau pemurah, kalau pian kada betabiat ambungan, kada suka puji-pujian makhluk, karena pian menuntut dan melatih hati pian supaya bila beramal kada cagar dipuji makhluk, cagar parak lawan Allah, atau ingin meraih keridhaan Allah, maka orang-orang tomak kada pacang awit bakawan lawan pian. Orang-orang serakah rakus kada pacang awit bakawan lawan pian. Bahasa bebuhannya napa? Kada kawa diruntit orang ini jar, kada kawa dijerit orang ini. Tapi bila orang itu punya tabiat ambungan, ketujuh dipuji orang, maka silih berganti orang-orang yang tomak atau orang-orang yang suka menjilat itu mengerumuni seseorang yang dinilai berkelebihan dalam hal harta benda, atau dia suka memberi namun berdasarkan hatinya nang ketujuh dipuji orang. Bergaullah dengan makhluk Allah dengan baik, selaraskanlah pergaulan itu dengan batas-batas syariat dan keridhaan Allah yang baik dan mengandung keberkahan. Kalau asal bergaul, dalam pergaulan itu terdapat hal-hal yang kada diridhoi Allah, maka pergaulan itu tidak akan mengandung keberkahan sedikit pun. Silahkan kita bergaul dengan orang yang dinilai lebih jahil dari kita, asalkan kita mampu untuk mencetak mereka-mereka yang jahil itu menjadi orang yang berilmu. Tapi lamun kita kada mampu bakawan orang jahil, kita kada mampu mencetak orang jahil tadi jadi orang nang berpengetahuan, lebih baik kita jaga jarak daripada kita tak umpat-umpat kejahilan mereka. Atau yang lebih parah lagi kayak ini, orang pintar bakawan lawan orang jahil. Bukannya orang jahil tambah pintar, malahan si pintar ini bertambah jadi ungul, imbah bakawan lawan orang-orang ungul. Nah, ini lebih kasihan lagi nasib inya. Kada dilarang kita bakawan orang yang jahil tuh, kada dilarang, selagi kita jangan tak umpat kejahilan mereka. Apalagi kita seumpama diberikan Allah kemampuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang yang jahil tadi, sehingga si jahil tidak selama-lamanya dalam kejahilan. Orang taat bagus mun inya hakun merangkul orang maksiat, selagi orang maksiat tadi hakun dibaiki. Mun segala macam ikhtiar dibaiki kada mau baik juga,
maka tidak berdosa si orang taat untuk menjaga jarak terhadap mereka. Tapi yang lebih kasihan orang taat imbah bakawan orang-orang maksiat. Bukannya orang maksiat terubah jadi orang taat, malahan si orang nang taat jadi orang maksiat kesudahannya. Nauzubillah. Nah jadi itu tadi ujar Syekh Abdul Qadir, jika bergaul itu selaraskan dengan batas-batas syariat dan keridhaan Allah yang baik dan mengandung keberkahan. Jika pergaulan itu bertentangan dengan batas aturan Allah dan keridhaannya, jangan terlibat dalam pergaulan itu, karena tak ada kehormatan bagi mereka. Ada usah umpatan bekarubut dengan golongan-golongan tersebut, yang mana di dalam pergaulan mereka terdapat hal-hal yang bertentangan dengan batasan aturan Allah. Jangan terlibat, ujar Syekh Abdul Qadir, karena tidak ada kehormatan sedikit pun bergaul dengan mereka itu. Sesungguhnya menerima ketaatan merupakan tanda bagi orang-orang yang bersih dan terpilih. Hai anak muda, melekatlah pada jejaring doa. Kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta jangan biarkan mulut dan hatimu menentangnya. Pada hari kiamat nanti manusia mengingat apa yang telah ia perbuat di dunia, baik perbuatan itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Penyesalan dan ingatan tak berguna lagi di sana. Mengingat hari sebelum kematian tidak ada gunanya, sebagaimana tak ada gunanya mengingat penanaman benih saat panen. Seapa hasil atau seapa nang kita petik ketika panen, baik atau kadanya benih yang kita hasilkan, itu tergantung bagaimana proses kita menanamnya, merawatnya. Tinggi atau rendah derajat di akhirat nanti, nikmat atau susah di akhirat nanti, itu merupakan hasil dari apa yang kita tanam selagi kita hidup di dunia. Maka apabila sudah tiba pada masa-masa penyesalan, tidaklah berguna sedikit pun mengingat-ingat penanaman benih di saat panen. Mun sudah tak ke akhirat, kadada guna lagi ingatan tentang bagaimana kelalaian yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Kadada guna lagi, karena di sana kita sudah menerima buah hasil dari apa yang kita usahakan selagi kita hidup di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a khairan hasada ghibtatan wa man zara'a syarran hasadan nadamah." Dunia adalah ladang akhirat. Orang yang menanam kebaikan akan menuai kegembiraan. Orang yang menanam keburukan akan menuai penyesalan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.